Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Youth, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang kudus, tolong kami dikuduskan melalui firman-Mu, tolong kami untuk mengerti firman-Mu lebih dalam sehingga kami dapat berjalan semakin serupa dengan Engkau. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rabu 4 Februari, judul dari renungan kita pada saat ini adalah Jangan iri pada orang fasik. Jangan iri pada orang fasik. Dari Mazmur pasal 37 ayat 1 sampai 17. Saya akan bacakan buat kita semua. Mazmur nomor 37 ayat 1 sampai 17. Dari Daud. Janganlah geram terhadap orang jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Tinggallah di tanah ini dan berlakulah setia. Bersukalah dalam Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu hasrat hatimu. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan menerbitkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan geram terhadap orang yang berhasil hidupnya, terhadap orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan geram, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri ini. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri ini dan bersuka karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang fasik merencanakan kejahatan terhadap orang benar dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tuhan menertawakan orang fasik itu, sebab ia melihat bahwa harinya sudah dekat. Orang-orang fasik menghunus pedang dan melenturkan busur mereka untuk merobohkan orang sengsara dan orang miskin, untuk membantai orang yang lurus jalannya, tetapi pedang mereka akan menikam dada mereka sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik yang sedikit pada orang benar, daripada yang melimpah-limpah pada orang fasik. Sebab lengan orang fasik akan dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang benar. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Youth, mungkin kita pernah berpikir, mengapa seseorang yang banyak melakukan kejahatan, hidupnya justru selalu selamat? Kita juga mungkin pernah bertanya bagaimana atau mengapa mereka yang sudah melayani dan setia mengikut Tuhan justru mengalami banyak masalah. Diperhadapkan dengan kondisi yang demikian, kita dapat tergoda untuk berpikir bahwa Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan membiarkan hidup orang saleh menderita sedangkan orang fasik selalu beruntung? Pemikiran ini dapat menggiring kita kepada perasaan iri hati dan kemarahan terhadap orang fasik tersebut. Mazmur 37 mengingatkan agar kita tidak iri hati terhadap orang yang curang dan memperoleh keuntungan secara fasik.
Kebahagiaan dan keuntungan yang mereka dapatkan bersifat semu. Karena itu, anak-anak Tuhan harus mampu membedakan berkat Tuhan yang sejati dan keuntungan yang bukan berasal dari Tuhan. Supaya kita tidak mudah baper terhadap pencapaian orang fasik. Kita tidak boleh tergoda melihat kenyamanan hidup orang fasik, apalagi mengikutinya. Iblis bisa memperdaya manusia agar cepat marah dan panas hati sehingga tergiring kepada kejahatan demi memuaskan amarahnya. Youth, meskipun di dunia ini banyak terjadi kejahatan dan kecurangan, kasih Tuhan jauh lebih besar. Jangan iri kepada orang fasik karena akhir hidup mereka akan lisut dan layu. Oleh karena itu, agar kita tidak iri kepada orang fasik, milikilah orientasi hidup kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, serahkan hidupmu sepenuhnya dalam kasih-Nya, biarkan Tuhan yang bertindak menunjukkan kebenaran, sehingga orang yang percaya kepadanya akan menemukan kebahagiaan sejati. Amin. Mari kita berdoa. Jaga hati kami Tuhan untuk menginginkan Engkau lebih dari menginginkan kesuksesan. Jaga hati kami Tuhan untuk mengerti bahwa kenyamanan, kelimpahan, kesuksesan di luar Engkau adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, adalah sesuatu yang sia-sia karena kami tidak akan tenang hidupnya. Ketenangan kami, kedamaian kami, sukacita kami hanya ada ketika Engkau hidup bersama dengan kami. Kiranya keberhargaan itu tetap jelas di dalam hati kami, agar kami mengejar sesuatu yang lebih berharga. Sama seperti firman-Mu yang berkata, untuk kami mencari kerajaan-Mu dan kebenarannya. Kiranya hati kami terpaut kepada Engkau dan menjadikan Engkau Raja yang sesungguhnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye youth.